Selamat pagi Ibu, jumpa lagi bersama saya. Saya akan melaporkan hasil dari kasus pelanggaran HAM yang dimana Agus melakukan pelecehan seksual oleh 15 wanita. Berikut beberapa cuplikan yang akan saya paparkan. Tersangka dugaan pelecehan seksual oleh Dimas alias Agus melakukan rekonstruksi atau rekap ulang ke adegan. Dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Lebih dari 40 adegan dilakukan oleh tersangka dan disaksikan langsung oleh tim jaksa dan diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi dilakukan oleh 3 lokasi di Taman Udayana, tempat penginapan, dan kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir. Agus diantar usai dari penginapan. Rekonstruksi sendiri atas arahan dari tim jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan juga saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan. Dampak masalah bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus terhadap pihak lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Poin pertama, kita melihat jangka pendek dari kasus di atas. Keluarga korban akan merasa cemas akan kondisi psikologis korban. Korban lain yang mungkin belum melapor dapat mengalami trauma yang mendalam, takut untuk berbicara, dan merasa terisolasi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum atau perlindungan anak bisa menurun jika penanganan kasus dianggap lambat atau tidak adil. Poin kedua, kita melihat jangka panjang dari kasus di atas, yaitu anggota keluarga mungkin harus menanggung beban finansial untuk terapi atau perawatan medis bagi korban. Korban lain mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, baik dengan keluarga, teman, maupun pasangan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Berikut kita lihat poin kedua, aspek hukum dan HAM dari masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus terhadap 15 wanita yang dikaitkan dengan instrumen dan HAM internasional maupun nasional. Beberapa instrumen HAM internasional yang relevan dengan kasus di atas antara lain DUHAM, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Artikel kelima secara tegas melarang penyiksaan dan perlakuan yang kejam secara tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Pelecehan seksual jelas termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Yang kedua, Konvensi Penghapusan Segala Hal Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Artikel yang pertama mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap tindakan atau praktik yang berdasarkan jenis kelamin, menghalangi dan membatasi atau meniadakan pengakuan kebebasan dasar dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dalam kehidupan masyarakat lainnya. Konvensi tentang hak anak. Konvensi ini menggarisbawahi hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tontonan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Seksual. Poin ketiga, kita lihat setelah mengamati tentang kasus di atas yang dilakukan oleh Agus, berikut beberapa poin penting dapat saya analisis dalam kasus ini. Yang pertama, kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat terkait dengan kekuatan fisik. Pelaku dapat memanfaatkan manipulasi psikologis, ancaman, atau posisi kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, ancaman pembalasan dari pelaku atau lingkungan sekitar juga menjadi penghalang bagi korban untuk berbicara. Ketiga, sistem hukum perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Dan menurut pendapat saya mengenai kasus di atas dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa semua kekerasan seksual adalah masalah serius yang harus ditangani. Misalnya melakukan sosialisasi pendidikan tentang seks sejak dini, mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan. Poin keempat, usulan mengenai kejadian di atas supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan, yaitu penegakan hukum harus tegas dan adil. Berikutnya, pendidikan seksual yang komprehensif. Yang ketiga, perubahan budaya dan norma sosial pemulihan bagi korban. Sekian dari presentasi yang saya paparkan hari ini.